Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Giri Dharma Widitamagiri. Di sini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Memori Komputer. Pengertian memori pada komputer. Memori merupakan perangkat yang begitu penting dalam sistem berbasis mikroprosesor, microcontroller, serta PC. Memori disebut juga bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Jenis memori. Yang pertama, memori utama. Istilah ini digunakan untuk menyimpan data informasi dalam sistem yang memerlukan akses yang sangat cepat. Yang kedua, memori sekunder adalah perangkat PC untuk menyimpan program dan data yang berkecepatan akses lambat. Yang ketiga, virtual memory yang merupakan memori primer yang tersimpan di dalam memori sekunder. Yang keempat, external memory yang sering juga digunakan sebagai storage pada komputer dan terpisah dari memori sekunder. Sifat memori. Yang pertama, volatile memory atau dikenal sebagai volatile storage merupakan memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Dengan kata lain, perlu daya listrik agar informasi tetap tersimpan. Yang kedua, non-volatile memory merupakan memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau menjaga informasi atau data yang ada di dalamnya, meski tidak tersedia daya listrik. Perkenalkan, nama saya Eka Dekardiana. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan memori, mengenal RAM dan ROM pada komputer. Contoh seperti gambar di bawah ini merupakan nama RAM dan ROM pada memori komputer. Apa itu RAM? RAM adalah jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak atau random. RAM adalah jenis memori quantum strong paling umum ditemukan di dalam komputer dan perangkat media lainnya atau digital lainnya. Saya bersama. Swastiastu, perkenalkan nama saya IKD Oki Krisna Cayana, NIM saya 2005021012. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan teknologi memori komputer dengan materi yaitu jenis-jenis RAM. Yang pertama DRAM, Dynamic Random Access Memory. Yang kedua SRAM, Static Random Access Memory. Yang ketiga MRAM, Magnetodistributed Random Access Memory. DRAM mendukung waktu access time sekitar 60 nanodetik, sedangkan SRAM dapat memberikan waktu akses terendah 10 nanodetik. SRAM diterapkan integrate dalam prosesor CPU sebagai cache memory L1, L2, L3 dengan kapasitas yang kecil saja. Contohnya 15 MB pada prosesor i7 3960X desktop dan 30 MB pada Xeon E7 887 server. SRAM kapasitas besar diterapkan sebagai chip tersendiri pada motherboard khusus untuk unit server high-end. Meskipun SRAM lebih cepat, tetapi jarang sekali digunakan sebagai DRAM karena akan menjadi sangat mahal. DRAM dan SRAM termasuk jenis RAM yang volatil. ROM, Read Only Memory. ROM adalah memori yang khusus digunakan menyimpan program kecil untuk memboot komputer dan melakukan diagnosa awal dalam proses booting. Karena program boot hanya kecil saja, maka kapasitas ROM juga kecil beberapa kilobyte. Dari sisi penanganan data, maka sebutan yang paling tepat adalah RAM disebut sebagai Read atau Write RAM, sedangkan ROM disebut sebagai Read Only RAM. Kesimpulan, efek dari ukuran RAM yang besar, maka processing data akan menjadi lebih cepat dan hard disk pun menjadi lebih dingin karena tidak perlu bekerja berulang kali. Semakin banyak RAM terpasang dalam komputer, maka akses di storage atau memori sekunder, hard disk atau CD-ROM akan semakin jarang, sehingga komputer akan dapat bekerja semakin cepat.
Inilah keuntungan memiliki jumlah RAM yang besar dalam komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.